Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini kita akan mengikuti ibadah Hari Doa Sedunia. Adapun tema ibadah Hari Doa Sedunia tahun 2021 adalah membangun di atas dasar yang kuat. Pelayan firman hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Yudi Heri Setiono. Kami mengundang jemaat bangkit berdiri mengikuti prosesi persiapan ibadah Hari Doa Sedunia. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan-sambutan. Yang pertama adalah dari Ketua KPPW Jemaat Rosobo, Ibu Nini Suhardani, dan sambutan yang kedua, Ketua Bidang 2, Ibu Tati Mariati. Waktu dan tempat kami haturkan. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Shalom. Kami atas nama pengurus KPPW Jemaat Rosobo mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena masih diberi kesempatan lagi untuk merayakan Hari Doa Sedunia di dalam tahun 2021 ini. Namun perayaan tahun ini tidak sama dengan tahun 2020 yang lalu karena kondisi pandemi COVID-19. Masih membatasi kegiatan pertemuan raga. Tahun 2021, penyelenggara HDS dari tim komitmen Vanuatu dengan tema membangun di atas dasar yang kuat yang diambil dari Matius 7 ayat 24 sampai 27, di mana tema ini sangat kontekstual dengan kehidupan kita saat ini yang sedang berjuang memutus mata rantai penularan COVID-19. Perlu diketahui Bapak Ibu, skala negara kecil Vanuatu terletak di Pasifik Selatan dekat Australia yang penduduknya kurang lebih 312.000 jiwa, di mana negara ini bekas penjajah Inggris dan Perancis yang beragama Kristen 83% dan populasi penduduk selain Kristen ada juga Katolik Roma. Sedang mata pencarian mereka adalah nelayan dan bertani. Hasil bumi umbi-umbian, talas, kacang, dan lain-lain. Makanan pokok dari umbi-umbian penduduk asli bernama New Hebrides. Setelah merdeka tanggal 30 Juli 1980 diganti negara Vanuatu yang artinya negara berdiri. Demikian sekilas tentang negara Vanuatu. Selamat mengikuti ibadah Hari Doa Sedunia tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom. Salam Patunggilan. Bapak Ibu serta saudara-saudara warga GKJW Jemaat Rosobo, selamat mengikuti ibadah Hari Doa Sedunia tahun 2021. Walaupun kita masih melakukan secara online dari rumah kita masing-masing, kiranya tidak mengurangi sukacita kita di dalam kita membangun ibadah di hadapan Tuhan.
Kami selaku bidang 2, bidang persekutuan, mengucapkan terima kasih kepada pengurus KPPW yang telah berupaya untuk melaksanakan ibadah HDS saat ini. Demikian juga kami haturkan terima kasih kami kepada Bapak Pendeta Yudi Heri Stiono SSI yang telah meluangkan waktunya untuk melayani ibadah saat ini. Bapak, Ibu, serta saudara kekasih Tuhan, terima kasih juga kepada KPMG, multimedia, dan seluruh yang terkait di dalam ibadah saat ini, yang sudah bekerja sama dengan sangat solid sehingga dapat melaksanakan ibadah hari doa sedunia saat ini. Nah, saudara kekasih Tuhan, mari di dalam momen ibadah HDS saat ini kita tingkatkan relasi kita di dalam kita membangun persekutuan dengan Tuhan melalui doa. Karena doa orang yang beriman adalah sangat besar kuasanya. Seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara kita para perempuan di negara Vanuatu yang telah menyiapkan tata ibadah saat ini dengan tema membangun dasar yang kuat. Nah, saudara kekasih Tuhan, mari di dalam kita melanjutkan segala karya Tuhan di tengah dunia ini, mari kita tetap bersemangat untuk menjaga kesehatan dan dengan taat melakukan protokol kesehatan, biarlah pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari bumi Indonesia ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyanyi Mars Wanita GKJW. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama mendengarkan ucapan selamat datang dari perempuan Vanuatu. Selamat datang dalam perayaan Hari Doa Sedunia 2021 yang dipersiapkan oleh para saudari kita, perempuan Kristen di Republik Vanuatu. Kami
menyambut saudara dan saudari kami di seluruh dunia dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebagian besar penduduk Melanesia, termasuk juga kaum minoritas dari asal Polinesia, merupakan bagian dari budaya, bahasa, nilai tradisional, dan spiritualitas Vanuatu. Pantai berpasir hitam dan putih, terumbu karang dengan ikan berwarna-warni, burung-burung yang warnanya memukau, buah-buahan dan kacang-kacangan di hutan, semuanya membuat pulau ini menjadi lingkungan yang murni berseri. Meskipun rentan terhadap badai tropis yang sering terjadi, seperti gempa bumi, siklon, tsunami, dan gunung berapi. Setiap pulau dan desa dulunya memiliki pemimpin dan gaya pemerintahannya sendiri. Dewa sembahan mereka, bahasa tradisional masing-masing serta rumah jerami mereka yang terbuat dari daun dan pohon yang dibangun menggunakan kapak batu. Perempuan dan laki-laki akan berkumpul di forea atau rumah pertemuan desa untuk membahas masalah-masalah yang sedang terjadi. Vanuatu adalah sebuah negara kecil yang terletak di Samudra Pasifik Selatan, sebuah republik yang dibentuk setelah kemerdekaan pada tahun 1980 dari pemerintah kondominium Prancis dan Inggris. Hari ini, rakyat Vanuatu dengan bangga mengibarkan bendera dan lambang negaranya kepada siapapun untuk bersama mereka berkata, "Kami berdiri di hadapan Tuhan." Mari Bapak Ibu serta saudara terkasih dalam Tuhan, kita sambut lagu pembukaan Greeting Song. Greetings to you, greetings to you, greetings to you, everyone. God will bless us in our worship. He will guide us, He will bless us. We are here in His presence. We are worthy of His love. Greetings to you, greetings to you, greetings to you, everyone. Salam bagimu, salam bagimu, salam bagimu semua. Dia sertai pada ini, Dia bimbing, Dia berkati. Kita di sini dalam hadiratnya, satu doa kasih-Nya. Salam bagimu, salam bagimu, salam bagimu semua. In His pleasure, we are wanting God's love. Greetings to you, greetings to you, greetings to you, everyone. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita masuk dalam panggilan beribadah. Mari kita membaca bersama dari kitab Mazmur Pujian
seperti yang tertulis di ayat pertama Mazmur pasal yang ke-127 yang demikian bunyinya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Berbahagialah setiap orang yang mempercayai Tuhan Sang Pembangun rumah. Marilah kita menjadi salah satu di antaranya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita mendengarkan lagu dari saudara-saudara kita dari negara Vanuatu. It is time to get together as a nation and family. Let's forget the differences and let's walk in unity. Let's inspire love and virtue. Lead love and unity. We are family. We are one. We are need for Vanuatu. From the north unto the south, all the islands we are one. In God we stand, brother and sisters, we are strong. Let's bless love Vanuatu with love and unity. We are family. We are one. We are new Vanuatu. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, marilah kita bersyukur atas hal-hal besar yang telah dilakukan Tuhan. Kudus, kudus, kudus. Tuhan pencipta langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Tuhan hadir dalam sejarah umat-Nya sejak dahulu hingga saat ini. Tuhan yang Maha Kasih, yang di atasnya Vanuatu berdiri, kami memuji nama-Mu. Terima kasih untuk persekutuan di mana kami dimungkinkan untuk berjumpa satu sama lain dengan semua saudara di seluruh dunia yang berkumpul pada perayaan Hari Doa Sedunia ini. Terima kasih untuk hal-hal besar dan menakjubkan dalam hidup kami dan negara kami. Engkaulah yang telah memberi kami otoritas, kebijaksanaan, pengetahuan, dan pemahaman untuk merawat keindahan seluruh pulau di negeri ini. Terima kasih atas tanah yang subur, udara yang segar, lingkungan yang bersih, sinar matahari yang indah, laut biru, dan atas ketenangan perairan Pulau Vanuatu. Terima kasih untuk alunan merdu suara burung-burung, suara hewan-hewan di darat, dan keajaiban ikan-ikan yang berenang di sungai dan lautan. Terima kasih atas air terjun yang melalui aliran airnya yang tenang menyatakan kepada kami kebesaran dan keagungan-Mu. Terima kasih atas gema suara nyanyian, tawa dan teriakan anak-anak, dan untuk doa serta nyanyian orang tua dan orang muda. Semuanya merupakan wujud kegembiraan atas cinta-Mu.
pujian, kemuliaan, dan kehormatan hanya bagi-Mu selamanya. Ya Tuhan, pemberi kehidupan, terimalah pujian kami. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan yang setia dan adil untuk mengampuni kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Kami menengadah di hadapan tahta rahmat-Mu untuk mengakui dosa-dosa dan kesalahan kami. Kami mengaku bahwa kami telah mendengarkan perintah-Mu, tetapi kami belum melakukan apapun atasnya. Terlalu sering kami melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kami lakukan, dan tidak mengerjakan hal-hal yang seharusnya kami kerjakan. Kami dikepung oleh kesulitan dan tantangan di rumah, bahkan negara kami. Kami mencoba membangun rumah kami di dalam pemikiran kami. Kami mengira sedang membangun di atas dasar yang kuat, seperti apa yang telah diajarkan Yesus. Tetapi sesungguhnya kami membangun di atas pasir. Kami hendak diubahkan, pulihkanlah kiranya kami untuk dapat kembali melakukan apa yang adil dan benar. Ya Allah Pencipta, kami mengaku telah mencemari lingkungan dan merugikan ciptaan-Mu di lautan dengan membuang sampah di sekitar lautan. Kami telah membahayakan kehidupan biota laut dan merusak mata pencaharian penduduk di sekitar secara terus-menerus. Kami sadar bahwa sesungguhnya kami bisa mengubahnya. Kami datang dengan penuh penyesalan dan komitmen untuk memenuhi perintah-Mu, menjadi penolong yang baik atas seluruh ciptaan. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan sedang mencari rumah untuk didiami. Rumah apakah yang akan Engkau dirikan bagiku? Yesaya 66, 1 dan 2. Kami datang dengan kerendahan hati di hadapan-Mu dan memohon kiranya Engkau berkenan memberikan kami roh-Mu yang penuh dengan kebijaksanaan dan pengetahuan. Ajari kami untuk memahami kebenaran-Mu. Pimpin dan bimbing kami untuk hidup dengan cara yang menyenangkan dan berkenan bagi-Mu. Dengan rendah hati kami menyerahkan diri kami untuk menjadi rumah yang dapat Engkau diami. Dengan kebenaran firman-Mu, ubahlah hidup kami dan bangsa kami. Jadikan kami seperti rumah tangga yang hidup dengan adil dan damai. Ya Tuhan, yang Maha Pemurah, terimalah komitmen kami. Nama saya Reto. Saya anak kedua dari sebuah keluarga beranggotakan 8 orang. Saya harus berhenti bersekolah di akhir tahun ke-6 karena tidak ada uang untuk melanjutkan pendidikan. Keluarga saya hanya mampu untuk menyekolahkan kakak laki-laki saya dan bukan saya, karena saya anak kedua dan karena saya seorang perempuan. Suatu hari saya mendengar ada kelas menjahit untuk anak perempuan di pusat kota. Saya melamar dan diterima, tetapi ayah saya tidak punya uang untuk membayar biaya. Saya kecewa, tetapi saya tidak punya uang sendiri untuk membiayai pendidikan saya. Saya sungguh berkerinduan untuk melanjutkan pendidikan, tetapi tidak ada kesempatan dalam sistem sekolah formal. Saya kemudian mencoba mengalihkan perhatian kepada gereja untuk dapat mengalihkan pikiran untuk belajar. Saya bergabung dengan kelompok pemuda, menghadiri studi Alkitab, dan terlibat dengan pelayanan kaum wanita gereja. Dengan tekad dan iman kepada Tuhan, akhirnya saya menemukan cara sendiri untuk belajar dan bahkan memperoleh keterampilan untuk mencari pendapatan tambahan untuk membiayai keluarga saya. Sekarang saya membuat berbagai kerajinan dan menjualnya di pasar para mama di mana wanita lain seperti saya.
dengan sedikit pendidikan dapat mencari nafkah dengan keterampilan baru ini. Saya sungguh bersyukur untuk keluarga saya yang merupakan anugerah dari Tuhan. Suami dan saya memiliki 3 orang anak. Saya memuji Tuhan atas berkat-Nya dalam hidup saya dan berterima kasih karena Tuhan telah menjadi sumber kekuatan saya dan membantu saya mempraktikkan apa yang telah saya pelajari selama ini, sehingga saya pun menjadi kuat dan bijaksana di dalam Tuhan. Di Vanuatu, banyak anak di pedesaan harus berjalan jauh untuk pergi ke sekolah. Beberapa bahkan harus meninggalkan rumah dan bersekolah di sekolah berasrama pada usia yang masih sangat muda. Pendidikan tidak berlaku bagi semua orang. Pendidikan di sekolah diberikan dalam bahasa Prancis dan Inggris. Bislama adalah bahasa yang dipelajari untuk mengatasi hambatan komunikasi yang terjadi di perkotaan, tetapi di daerah pedesaan juga terdapat bahasa mereka sendiri. Akses yang sama antara anak laki-laki dan perempuan yang bersekolah masih dalam taraf pengembangan. Nama saya Moti. Adik laki-laki saya dan saya dibesarkan di rumah orang tua tunggal. Ketika ibu saya menikah lagi, ia meninggalkan kami bersama kakek dan nenek. Setelah ayah saya menikah lagi, dia membawa kami untuk tinggal bersama keluarga barunya. Setelah ibu tiri kami melahirkan anak-anaknya, sikapnya terhadap kami kemudian berubah total. Karena ada lebih banyak anak yang harus diberi makan dan tidak ada ruang di rumah untuk kami semua, maka saya harus mencari makanan sendiri di jalan-jalan dan tidur di luar rumah di sebuah pondok. Saya menggunakan karung goni tua sebagai selimut untuk melindungi diri saya agar tidak kedinginan. Entah bagaimana, saya bertemu dengan beberapa orang Kristen yang mengatakan bahwa Tuhan mengasihi saya. Saya tidak dapat memahami cinta semacam ini di tengah penderitaan saya, tetapi saya memutuskan untuk percaya. Saya percaya bahwa Tuhan akan menjaga saya, meskipun keluarga saya tidak melindungi saya. Kepercayaan ini tumbuh di dalam diri saya dan menjadi dasar hidup saya. Saya kuat dalam iman Kristiani saya dan berbagi cerita saya dengan orang lain bahwa kita harus percaya pada Tuhan dan akan penyertaan-Nya. Hari ini saya berdoa untuk anak-anak yang nyaris tumbuh seorang diri seperti saya. Semoga kita senantiasa mengingat bahwa Tuhan mengasihi mereka dan semoga ada rumah persinggahan yang dapat disiapkan bagi anak-anak di setiap negara di seluruh dunia. Pertumbuhan populasi Vanuatu diperkirakan menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan Pasifik. Malnutrisi menjadi isu penting di daerah pedesaan dan perkotaan. Meskipun tradisi menanam makanan organik di kebun cukup baik, namun industri penjualan susu bubuk dan makanan cepat saji kini telah menjangkau bayi dan anak-anak. Nama saya Jai Kelinda. Saya berasal dari sebuah desa di pedalaman. Sejak kecil saya bermimpi dapat bekerja di bidang pariwisata di Persvilla. Saya kemudian pergi ke Persvilla untuk mendapatkan pekerjaan di bidang perhotelan. Tetapi saya tidak memiliki keahlian untuk mendapatkan pekerjaan yang saya impikan. Saya tidak memiliki keluarga di sana. Jadi saya harus tinggal di pinggiran kota. Saya tidak punya uang untuk memperoleh tempat tinggal yang layak. Juga untuk makan malam ataupun untuk kembali ke desa. Saya tahu bahwa ini bukanlah rencana yang Tuhan sediakan untuk saya. Tetapi saya tidak tahu apa yang harus dilakukan.
Saya berdoa agar daerah pedesaan Vanuatu diberi perhatian khusus dan kaum muda dapat menemukan peluang yang mereka cari di komunitas mereka. Saya percaya bahwa Tuhan akan memelihara orang-orang muda untuk tumbuh dan turut berkontribusi bagi kesejahteraan Vanuatu. Dengan 75% populasi di daerah pedesaan dengan sedikit pilihan lapangan pekerjaan, kaum muda harus bermigrasi ke daerah-daerah yang memiliki peluang ekonomi lebih baik. Mereka yang datang dengan latar belakang pendidikan yang minim dan tidak memiliki keterampilan yang memungkinkan mereka mendapatkan pekerjaan di kota. Tingginya tingkat pengangguran di kalangan anak muda menciptakan generasi yang tidak mampu melihat masa depan, yang sesungguhnya merupakan kerugian besar bagi negara. Dibutuhkan kebijakan dan program untuk perbaikan daerah pedesaan, di mana kaum muda dapat menetap dan membaur dalam masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya bagi kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita menyatukan hati untuk mohon tuntunannya. Di tengah kami memperingati Hari Doa Sedunia Bapa, kami pun akan membaca, merenungkan, mendengarkan akan firman-Mu. Untuk itu, sapalah kami. Kuasailah hati dan pikiran kami, agar kami semua boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kami semua. Hamba-Mu yang Kau pakai sebagai sarana pemberitaan firman-Mu, kiranya Engkau sendiri yang menuntun, supaya apa yang disampaikan merupakan kehendak Tuhan semata. Bersabdalah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27 yang demikian bunyinya. LAI memberikan tema 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, merenungkan terlebih yang melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita ketahui bersama bahwa 2 minggu yang lalu, saudara-saudara kita di NTT dilanda bencana, di mana saudara-saudara kita itu diterjang bibit siklon tropis 99S atau Seroja. Juga seminggu yang lalu, saudara-saudara kita khususnya di pesisir selatan, khususnya daerah Malang sebelah selatan itu pun juga dilanda gempa hebat pada hari Sabtu sekitar pukul 2. Dan hari Minggu pagi terjadi susulan gempa tersebut. Nah Bapak Ibu, musibah tadi tentu meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga, saudara yang mengalaminya. Di mana harta,
benda, dan sanak saudara dalam sekejap. Bahkan ada yang langsung kehilangan beberapa anggota keluarganya. Nah, akibat bencana yang terjadi, ada banyak rumah dan bangunan yang roboh. Tetapi juga ada beberapa rumah yang bertahan, tidak hancur sekalipun diterjang bencana itu. Dan rumah yang tidak hancur, di situ dijadikan tempat untuk berlindung, supaya mereka bisa selamat. Dan rumah yang hancur itu bukan saja tidak bisa melindungi penghuninya, justru puing-puing rumah itulah yang bisa menyebabkan kematian bagi penghuninya. Jadi ada beberapa saudara kita yang tertimpa atap rumahnya karena bencana itu. Nah, demikian juga dalam HDS tahun ini Bapak Ibu, kita diajak untuk belajar dari saudara-saudara kita di Vanuatu. Yang mana Vanuatu itu adalah sebuah negara yang berada di daerah Samudra Pasifik sebelah selatan. Kalau di peta itu timurnya Australia. Nah, negara Vanuatu ini memiliki pulau dan pantai yang indah. Namun, pulau-pulau tersebut ternyata rawan bencana alam. Seperti angin topan, banjir, letusan Gunung Merapi, dan yang terparah adalah angin topan tropis kategori 5 yang pernah melanda Vanuatu pada tahun 2015. Nah, sehingga bagi masyarakat di Vanuatu, ketika ingin membangun rumah, mereka pasti mempertimbangkan medan, iklim, dan itu merupakan sebuah keputusan yang perlu dipertimbangkan secara matang. Karena apa? Karena itu tadi, Vanuatu rawan terhadap bencana alam. Demikian juga kalau kita rasakan dan renungkan, kehidupan kita pun juga seperti itu. Apalagi di tengah-tengah kehidupan yang kita rasa saat ini ada berbagai macam tantangan. Ada berbagai macam hal yang bisa menggoyahkan keberadaan kita. Badai kehidupan itu bisa saja menerjang kita. Dan badai itu bisa berupa banyak hal. Mulai dari bencana, terus kedukaan, kebangkrutan, masalah keluarga, keuangan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Kita yang dibangun di atas pondasi yang kuat, seperti bangunan di atas batu yang kokoh, itu tidak akan hancur menghadapi tantangan yang ada. Tetapi ketika kita dibangun di atas pasir, maka masalah kecil pun itu bisa memporak-porandakan kehidupan kita. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, perikop bacaan kita saat ini merupakan bagian akhir dari khotbah Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus sudah memberikan banyak pengajaran kepada orang banyak. Dan itu bisa kita perhatikan mulai dari pasal yang kelima. Tuhan Yesus memberikan pengajaran bagaimana manusia membangun relasinya dengan Tuhan.
Tuhan Yesus juga mengajar bagaimana manusia itu harus membangun relasinya dengan sesama. Tak lupa juga Tuhan Yesus mengajarkan tentang perkawinan, tentang perceraian, bagaimana cara pandang tentang uang, dan juga tentang kekhawatiran. Itu semua Bapak Ibu diajarkan Tuhan Yesus mulai dari pasal 5 sampai pasal yang ke-7. Dan dalam bacaan kita ini dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27, sebetulnya Tuhan Yesus memberikan sebuah kesimpulan. Yang mana tidak cukup seseorang itu mendengarkan khotbah. Tidak cukup seseorang itu mendengarkan ajaran Tuhan, membaca firman Tuhan. Namun, apa yang ia dengar, ia baca, itu harus dipraktekkan. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka, itu perlu dilakukan di dalam setiap hidup dan kehidupan. Jadi, sering membaca firman Tuhan saja, itu tidak cukup. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau membaca firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya, itu sama halnya kita membangun rumah di atas pasir. Bahkan Tuhan Yesus sangat keras menyebutkannya sebagai orang yang bodoh, bukan orang yang bijaksana. Jadi ketika kita cuma mendengar, membaca tanpa mempraktekkan, itu berarti kita merupakan orang-orang yang bodoh. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu, ada banyak di antara kita yang sejak lahir itu sudah beribadah ke gereja. Rajin mendengar khotbah, kerap mengunjungi kebaktian-kebaktian, KKR, membaca buku rohani. Namun, ternyata dalam kehidupannya masih belum menunjukkan pribadi yang sesuai dengan apa yang telah bertahun-tahun mereka pelajari, yang mereka dengar. Banyak orang Kristen yang perilakunya tidak ngristeni. Dan dalam perikop sebelumnya, kalau kita perhatikan, dalam ayat yang ke-21, Tuhan Yesus juga mengingatkan kepada banyak orang. Kehidupan spiritualitas mereka itu tidak cukup hanya menyapa Tuhan. Tidak cukup menghormati Tuhan dengan mulutnya. Tidak cukup hanya di situ. Perhatikan ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi bukan sekedar hanya mendengarkan, bukan sekedar hanya menyapa Tuhan, tetapi yang lebih penting dari semuanya itu adalah mendengar, melakukan kehendak Bapa. Sehingga di sini Tuhan Yesus mengatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Sehingga orang yang bijaksana Bapak Ibu dalam membangun rumah, itu tidak hanya sekedar mengkonsep model rumahnya bagaimana. Tetapi orang yang bijaksana itu pasti akan memperhitungkan bagaimana jika terjadi bencana alam. Bagaimana bentuk rumah itu supaya strukturnya kuat. Seberapa dalam pondasi supaya bisa menghasilkan
bangunan yang kokoh. Orang bijak pasti akan berpikir seperti itu. Sehingga ketika bencana datang, hujan melanda, banjir, angin melanda rumah itu tetap kokoh. Dan sebaliknya, orang yang bodoh pasti tidak akan memikirkan sejauh itu. Sehingga ketika membangun, wes lah dibangun apa enake. Dan ketika bencana melanda, maka hancurlah rumah itu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mendengar dan melakukan firman Tuhan adalah sebuah hal yang penting. Ketika kita cuma menjadi pendengar, tidak melakukan, semuanya itu sia-sia. Percuma lek minggu neng gereja ngabekti, isuk sore maca kitab ndonga, tetapi ketika tidak melakukan dalam kehidupan sehari-hari, itu tidak ada artinya. Ketika kita rajin seperti itu ning karo dulure gak rukun, apa gunane? Ketika kita tidak bisa mencerminkan kasih seperti yang dikehendaki Tuhan. Yaitu tadi, Kristen kita tetapi perilaku kita tidak ngristeni. Kita masih sering melakukan tindakan-tindakan yang sebetulnya jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Nah, ketika kita mau mempraktekkan apa yang kita dengar, apa yang difirmankan Tuhan, maka kita tidak akan gampang goyah ketika angin ribut. Kita tidak akan goyah ketika kita dilanda prahara kehidupan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu sudah tertancap dalam hati kita. Kalau cuma mendengar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tetapi kalau dilakukan, ya berarti seperti pondasi atau paku bumi itu sudah tertancap dalam. Nah, ketika sudah tertancap dalam, prahara kehidupan apapun, itu pasti tidak akan menghancurkan segala sesuatunya. Jadi Bapak Ibu Saudara, memang membaca firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan, rajin mendengar khotbah, membaca buku, membaca Alkitab, semuanya itu baik. Tetapi itu tidaklah cukup. Semua itu juga tidak akan cukup mengatasi berbagai persoalan, kecuali dengan mempraktekkan, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sama seperti perempuan di Vanuatu, kehidupan mereka juga penuh dengan tantangan. Mereka menghadapi ketidakadilan, menghadapi kerasnya alam, pendidikan yang masih belum merata, dan juga kesenjangan yang masih terus terjadi. Namun, dalam kehidupan mereka mempraktekkan apa yang ia terima, apa yang ia dengar, apa yang ia baca dari firman Tuhan. Sehingga sekalipun mereka diperhadapkan dengan kondisi seperti itu, saudara-saudara kita di Vanuatu masih tetap bisa bertahan, masih tetap memuliakan Tuhan di balik kondisi mereka. Karena apa? Karena penghayatan, pengenalan akan Tuhan bukan hanya sebuah verbal, bukan hanya sebuah pendengaran, akan tetapi sudah ke dalam praktek yang nyata di dalam setiap kehidupan. Untuk itu Bapak Ibu, janganlah kita hanya menjadi pendengar, tetapi juga marilah melakukan firman Tuhan itu, supaya tantangan godaan yang ada itu
mampu kita hadapi. Godaan yang ada tidak menghancurkan kehidupan kita, supaya kita tetap bisa memuji Tuhan di dalam setiap keadaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, akankah kita menjadi orang yang bijaksana? Atau justru kita menjadi orang yang bodoh? PR kita saat ini, kita ketahui bersama, saudara-saudara kita di NTT, saudara-saudara kita khususnya di daerah Malang bagian selatan, sedang tertimpa bencana. Apa yang akan kita lakukan untuk mereka? Apakah kita hanya diam? Atau kita melakukan sesuatu seperti yang dikehendaki Tuhan? Bagaimana kita harus menunjukkan kasih Tuhan itu kepada mereka. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saat teduh bagi kita, dalam kita bersaat teduh, kita akan menerima persembahan pujian dari paduan suara Klamut. Yeah.
Jemaat yang dikasih Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kalih langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu kekasih Tuhan, di tengah-tengah ibadah hari doa sedunia pada hari ini, kita akan mengumpulkan persembahan sebagai rasa ungkapan syukur kepada Tuhan, yang diiringi dari firman Tuhan, diambil dari Roma 12 ayat yang pertama, yang demikian bunyinya. Karena itu saudara kami, dari kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan pada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan akan diiringi pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 223 dengan judul Ku Ini Seorang Musafir. Musafir.
Mari kita serahkan persembahan ini dengan doa. Allah yang penyayang, kami berterima kasih dan menyembah-Mu atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, keluarga dan tempat tinggal, makanan dan air. Kami memuji-Mu karena telah memimpin kami untuk lebih kreatif sehingga mampu menghidupi keluarga kami. Kami bawa kepadamu sebagian kecil dari berkat yang telah Engkau curahkan melalui persembahan dalam ibadah ini. Kami mempersembahkan apa yang kami miliki ini bagi perayaan Hari Doa Sedunia, bagi setiap komunitas yang membutuhkan di sini dan di seluruh dunia. Allah yang kekal, yang olehnya Vanuatu berdiri, kami memohon Engkau menolong kami untuk mampu berdiri bagi perdamaian, untuk bangsa dan untuk keluarga. Kami menyerahkan para pemimpin dan rakyat Vanuatu ke dalam tangan-Mu yang penuh kebijaksanaan. Kami hendak melawan kekuatan akan ketidakadilan yang ada di negara kami. Berilah kami kemampuan dan keberanian demi pulau serta negara yang kami cintai ini. Kami berdoa agar kami dapat hidup dalam persatuan yang penuh cinta dan kedamaian dalam konteks keragaman etnis dan budaya, seperti Vanuatu dan di setiap tempat lain di dunia. Ikatlah kebersamaan kami melalui cinta, kedamaian, serta kegembiraan. Kami mengingat setiap orang yang tinggal di tempat-tempat yang rawan bencana alam serta ancaman angin topan, badai, dan gunung berapi. Kami mengangkat keprihatinan kami terhadap mereka yang menderita karena mengalami ketergantungan akan banyak hal. Tuhan yang Maha Kuasa, lindungilah persekutuan dan komunitas kami dari bencana dan penderitaan. Sembuhkanlah jiwa setiap orang dan buatlah mereka merasakan cinta. Mari kita bersama-sama untuk berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan pernah itu
Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri. Kita menyongsong kehadiran dan kediaman Tuhan di dalam dan bersama kita. Biarlah Tuhan membimbingmu, memimpinmu, memulihkanmu, dan menyembuhkan bangsamu. Biarlah kehendak Tuhan terjadi di rumahmu seperti di surga. Ingatlah hal ini saat engkau kembali. Setiap orang yang mendengar perkataan Yesus dan melakukannya akan menjadi seperti orang bijak dan rumahnya akan tahan terhadap banjir. Pergi dan bangunlah rumah Anda berdasarkan firman Tuhan. Pergilah dengan berkat ini di dalam nama yang indah Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah hari doa sedunia GKJW Jemaat Rosobo telah usai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.